Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan semakin bertumbuh. Inilah rumah kami bersama untuk kami bertumbuh bersama, segambar serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu, dan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kami harus jaga itu dengan baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Oke, kita buka Roma pasal yang kedua seperti biasa di OIC. Selalu berseri ya. Minggu lalu kita bicara mengenai Roma 2 ayat 1 sampai 11 mengenai tidak pandang bulu. Katakan tidak pandang bulu ya, artinya Allah mau menghukum tuh enggak memilah-milih ya. Hukum Allah itu tidak pernah tajam ke atas atau tumpul ke atas, pokoknya sesuai dengan perbuatannya. Nah, ada korelasi atau hubungan antara sesuai dengan perbuatannya ini yang menguatkan frase tidak memandang bulu dari apa yang akan Allah berikan sebagai sanksi atau hukuman ya, biasanya kalau kita dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar sama-sama di Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 kita baca ya. Demikian ada tertulis nasihat dan peringatan firman Tuhan melalui surat Roma yang ditulis oleh Paulus. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, saya mau mulai bukan dari ayat yang ke-12, tapi justru di ayat yang paling belakang, paling bontot ya. Ini kuncinya ya. Kita baca sekali lagi. Jika hal itu akan nampak pada hari, yaitu pada waktu, pada suatu saat, itu akan datang dan pasti akan datang ya. Pasti akan datang. Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya misalnya hari ini, Abunda kan sampaikan bahwa sesuatu yang pasti akan mengandung nasihat, mengandung peringatan, ya, teguran, ya. Ini cara untuk bagaimana Allah mengizinkan Injil itu diberitakan, ya. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Nah, jadi penghakiman segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia itu bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Injil ini saja, tetapi juga yang tidak tertulis. Namun bukan juga yang tertulis yang menghakimi kita atau yang tidak tertulis yang menghakimi kita. Karena tersirat atau tersurat, dua-duanya sama-sama pentingnya. Katakan, sama-sama penting. Tersirat dan tersurat sama-sama penting. Apa maksudnya tersirat? Tersirat itu kan nampak ya. Tersirat itu sinonimnya adalah kelihatan. Ya, tapi kalau tersurat yang tertulis. Ya, tersurat dan tersirat. Jadi apa yang tersurat semestinya akan tersirat. Dan apa yang tersirat seharusnya menunjukkan apa yang mungkin belum tersurat atau mewakili yang tersurat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada beberapa peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Ada tata tertib yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sebagai contoh pada saat kita sekolah dulu kan, kita kalau sekolah, tata tertib sekolah kita baca. Oh, datang jam 6.30, kalau lewat dari 7, jam 7 pagar sekolah ditutup. Kalau lewat dari jam 8 pagar sekolah dikunci.
Ya, artinya kita tidak akan mungkin lebih dari jam itu. Kenapa? Kita tahu betul sudah tertulis. Ya. Tetapi sekalipun itu tertulis, kalau kita tidak punya dasar hukum yang tidak tertulis bagi diri kita sendiri, artinya tidak punya rasa disiplin, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya integritas, maka sekalipun tertulis di depan mata kita, ataupun dibikin tato sekalipun di tangan gitu biar nggak lupa, tetap aja. Kalau dia mau menyangkal sih menyangkal aja gitu. Betul nggak? Karena kan nggak mungkin seseorang yang ibaratnya ini misalnya melanggar gitu ya. Ya di jalan aja lah pokoknya. Ada berapa banyak tulisan misalnya belok kiri langsung, dia malah berhenti. Bukannya belok gitu. Karena apa? Karena dia salah ambil jalur. Ya, salah ambil jalur dia. Nah, tapi kalau misalnya petugas ada di depan dia, ya mau nggak mau dia harus belok kiri walaupun sebenarnya dia mau lurus. Tapi karena apa? Petugasnya depan saya nih, kelihatan. Nanti saya kena tilang, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya petugasnya nggak ada, kita anteng-anteng aja gitu, muka tebel, ya kan? Muka udah kayak kapalan, kuping juga kayak kapalan. Kenapa? Udah diklaksonin di belakang, nggak pindah-pindah gitu. Kita berasa kayak paling bener gitu. Ya, sebenarnya kan di dalam hati orang itu, kalau ditanya, mas tadi kenapa kok udah diklaksonin kok nggak pindah-pindah? Sebenarnya dia juga tahu. Sebenarnya sih ya mau pindah juga sih, cuma ditanggung gimana? Emang nggak merasa risih atau sungkan gitu? Ya sungkan juga sih. Nah, apalagi contohnya antri, ya. Kan tidak semua loket, tidak semua tempat itu harus ditulis antri. Contoh, apakah di rumah makan, khususnya di area ruang wastafel atau kamar mandi, selalu terpampang antri dong? Atau harus mengantri? Kan enggak. Itu dibutuhkan kesadaran setiap orang. Kalau memang dia baru datang, ya tunggu yang sudah datang duluan, bukan main asal serobot aja gitu. Ya, nggak bisa dia hanya berbasis, loh Pak, saya dari tadi loh ngantri 5 orang, kok Bapak duluan main asal ambil jas sabunnya gitu ya, main serobot. Dia nggak bisa jawab, Anda sama saya tua mana? Kan nggak bisa juga kayak begitu kan. Berdasarkan usia kan nggak bisa juga. Itu kan bicara mengenai apa? Kesadaran gitu. Kesadaran apa sih? Kesadaran sesuatu yang kita sudah merasakan dan tahu betul bahwa itu emang harus ngantri sebenarnya kan. Tapi ya udahlah, kita beragak cuek dan kita sangkal perasaan itu. Apa nggak kasihan mas? Iya kasihan juga sih. Atau bisa saja dia begini, saya juga dari kemarin diserobot mulu. Jangankan cuci tangan di wastafel, kerjaan diserobot, pacar diserobot, lagi naik motor diserobot. Hidup saya mah selalu diserobot sama orang pak. Ternyata dia orang yang kepahitan ya. Ya, tapi intinya sebenarnya adalah tersirat atau tersurat. Pada akhirnya ada satu pribadi yang akan menghakimi setiap manusia, baik yang melakukan seperti yang dia tahu karena tersurat, ataupun yang melakukan seperti yang dia tahu sekalipun tidak tersurat atau yang disebut tersirat. Melakukan apa Buna? Kalau udah melakukan yang tersurat kan berarti tidak akan dihukum. Loh, melakukan pelanggaran maksud saya. Iya dong. Segala sesuatu kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Jam makan kalau dilanggar sakit mah. Minimal lapar. Minimal badan gemetar, tangan gemetar, keringat dingin, mata kunang-kunang. Ya. Untung bukan capung-capung. Kalau capung-capung gimana Buna? Begini nih. Kan saya capung kan begitu kan ya. Intermezzo aja ya. Jangan terlalu serius gitu dong. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat baik. Iya, jangan langsung berasa salah dong. Ya Bunda nih nyindir-nyindir saya. Ya kalau tersindir ya puji Tuhan. Kenapa? Karena makanan rohani itu sebenarnya nggak akan yang keras ya, nggak akan langsung enak ya, nggak gitu. Pasti ada ini makanan kok kayaknya gimana ya. Ya tapi kalau dimakan pasti kenyang. Ya percayalah. Kalau memang hal ini sedikit dalam tanda kutip ya menyentil perasaan anak-anak terkasih atau bapak ibu, ya saya bersyukur. Bukan saya sengaja, Bunda ini emang ngincer saya. Ngapain saya ngincer Anda?
Emangnya Anda target ini DPO, daftar pencarian orang? Kan bukan. Tetapi Anda tuh dicari Tuhan karena Tuhan gak mau Anda binasa. Oleh karena Anda sebenarnya sudah tahu peraturannya tapi Anda langgar. Sudah tertulis tapi Anda langgar. Gak tertulis tapi sebenarnya Anda tahu, tetap Anda langgar. Mau sampai kapan? Bilang kanan kiri. Mau sampai kapan? Ayo bilang sekali lagi. Yang kiri, jangan liatin saya terus. Lihat ke sana gitu. Mau sampai kapan? Nah, diajak ngomong bilang, sampai kapan apanya? Khotbahnya. Khotbahnya sebentar lagi. Sampai kapan kita menyangkal diri terus? Taruh tangan di dada. Ulangi kata-kata saya. Halo, diri sendiri. Mau sampai kapan aku ini menyangkal? Menyangkal hati nuraniku. Iya loh. Betul nggak? Coba kita lihat lagi di ayat 16. Setuju nggak? Kita permudah jadi katanya jadi kata hati nurani. Ya, lihat. Di ayat 16. Menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Apa yang tersembunyi dalam hati manusia? Hati nurani. Ada apa di dalam hati nurani manusia? Ada kebenaran sebenarnya. Jadi persoalannya adalah selama orang itu menyangkal dari apa yang dia rasakan, sebenarnya dia tahu benar itu. Ini kayaknya nggak boleh saya ini nyuri. Nyuri apa? Nyuri bolpen di bank ini. Kok nyuri bolpen? Ikan tadi pinjam sama petugasnya nggak dibalikin lagi. Sama dengan nyuri kan sebenarnya. Tertulis loh di 10 perintah Allah. Tapi kita apa? Ya udahlah, bawa aja lah. Dia juga nggak akan nyari. Nanti Anda dicari sama Tuhan Yesus. Kamu kemarin ke bank itu mana bolpennya? Ya Anda juga jangan sampai Anda anggap bercanda ya. Lalu Anda jawab di tempat Bapak Ibu gini. Emang Tuhan mau pinjam bolpennya? Kan nggak gitu juga ya. Karena kita nggak boleh anggap sistem prinsip kebenaran itu suatu hal candaan. Tadi Abuna bercanda, loh enggak, ini simbol. Banyak orang-orang Kristen tuh sekarang bercanda terus sama Tuhan. Padahal udah ketahuan. Tanggung jawabnya apa? Tapi ya mentang-mentang Tuhan belum mengizinkan dirinya untuk menampakkan diri di hadapan orang itu, lalu membuat orang itu jadi bergetar gitu. Lihat ada tangan lubang paku, kaki lubang paku. Lalu satu kalimat keluar dari mulut Tuhan Yesus. Hei, bertobat. Apa nggak jiper begitu? Ya karena belum ada fenomena itu, maka ya ampuni Tuhan ya. Ya Tuhan tahulah, kan saya nggak sempurna. Terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Habis saya sebel sih sama orang itu. Oh Tuhan, ntar aja deh. Alasannya terlalu banyak. Terlalu banyak alasannya. Selalu ingin bisa memberikan alasan dan juga latar belakang kenapa dia tidak melakukan itu, latar belakang kenapa dia melanggar itu. Ya. Pada akhirnya yang tersembunyi itu tidak akan tersembunyi, akan nampak. Katakan sama-sama dengan saya, akan nampak. Ya. Jadi tersiratkah, tersuratkah, akan nampak. Dan siapa yang bisa melihat itu? Yesus Kristus. Kristus Yesus, ya sama aja. Tuhan Yesus, ya. Hanya satu pribadi itu yang pada akhirnya akan bukan mempermalukan saudara. Tetapi kalau misalnya di dalam hati kita dikatakan, udah jangan nyontek. Ya jangan nyontek ya kalau anak-anak misalnya lagi ujian. Dalam hati itu bilang, mau nyontek, jangan Perhatikan deh, kalau kalian terobos itu terus, suatu saat kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Bukan karena Tuhan kok nggak bantu saya sih. Katanya Allah yang bela, siapa lawannya? Gimana mau bela kita? Lawan kita jadi lawannya Allah kok. Kan pada saat kita melanggar hukum, melanggar peraturan, kan kita lawannya Allah, sama. Siapapun dia, mau polisi, pejabat polisi, ini baru-baru ini pejabat kepolisian. Mau pejabatannya apa? Bukan mengomongin orang dan bukan menghakimi. Ini contoh.
Nggak jaga pola makan, pasti sakit. Nggak minum vitamin, daya tahan tubuh menurun. Nggak belajar, bodoh. Nggak belajar, ranking turun. Nggak bekerja, nggak ada penghasilan. Nggak menabung, nggak bisa beli apa-apa pada akhirnya nanti. Nggak ada yang bisa kita jadikan sebagai jaminan untuk masa depan kita nanti. Apalagi nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Sudah dikasih tanggung jawab, nggak dilakukan. Padahal ada begitu banyak orang yang rindu sekali untuk bisa melakukan suatu buat Tuhan. Mau sampai kapan diri ini menyangkal itu semua? Kalau hari ini Tuhan mengingatkan saudara, nggak masalah mau Taurat kek, mau apa kek, yang penting jangan tawuran. Tawuran sama siapa? Nah, tawuran sama Tuhan. Kok tawuran sama Tuhan? Iya, karena biasanya orang yang kalau udah salah dia cari teman. Dia cari teman, dia coba memberikan satu alasan kenapa dia tidak melakukan ini, lalu kenapa dia melakukan itu. Dia mencoba meyakinkan, sehingga mulai terbentuklah gerombolan orang-orang yang sepakat dengan dia. Lalu mulai membangun koloni. Seperti itu, tawuran sama Tuhan. Kita ini harus benar-benar sadar, katakan sadar. Iya, mau sampai kapan kita itu hidup bergantung kepada nggak tertulis? Kalau tertulis baru ikut, baru nurut. Lah yang tertulis aja nggak pernah kamu lakukan kok. Apalagi yang nggak tertulis. Jadi intinya, mau Taurat kek, mau nggak Taurat kek, saya ambil sederhana. Saya tidak ambil latar belakang exegesis, apa latar belakangnya, sejarahnya. Itu nanti bagian biblical insight itu. Ya, kapan itu di minggu kedua dan keempat. Tapi untuk kita ini, di chapel ini, harus firman Tuhan yang sederhana, yang praktis. Tapi tidak keluar konteks kebenaran. Saya katakan sekali lagi, mau sampai kapan? Harus berpatokan yang tersurat dulu. Atau kita pongah sombong rohani, nggak perlu tersurat lah. Tapi nggak tersirat juga sesuai dengan yang tersurat. Masih punya ilah lain, nyebut nama Tuhan juga nggak benar, nggak hormat pada saat berdoa, nggak khusyuk pada saat menyembah Tuhan, nggak bersuka cita pada saat tepuk tangan. Orang tepuk tangan dia nangis, orang nangis dia tepuk tangan, kan repot. Nggak konsen. Orang buka Alkitab, dia buka WA Alkitab. Ya, WA sambil kitab. Apalagi anak Christ Kids ya. Jangan sampai. Makanya di Christ Kids itu kami tekankan harus wajib bawa Alkitab. Emang bedanya apa kalau pakai handphone? Kalau handphone kan search engine yang nyari, bukan hati nuraninya yang nyari. Makanya jangan heran, bukan berarti anak pendeta udah pasti sempurna. Enggak. Ini bukan masalah anak pendeta apa bukan. Ini bukan masalah anak imam atau bukan, anak presiden atau bukan. Ini masalah hati nurani. Karena hati nurani itulah satu nasihat dan peringatan Tuhan yang mengasihi kita sebenarnya. Tetapi kita selalu sangkal. Dan buat orang percaya seperti Anda dan saya, kalau kita menyangkal hati nurani kita, kita tahu padahal harusnya kita hindari tapi kita lakukan. Harusnya kita lakukan tapi kita nggak lakukan. Anda tahu, Anda sedang menyangkal salib Kristus di dalam hidupmu. Mari sama-sama taruh tangan di dada. Kita menaikkan satu pujian. Hanya Engkau, ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Yuk kita tutup dengan baca Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1-3 kita baca ya. Mazmur pasal 14. Oke. Ayat 1-3. Boleh yang onsite boleh bangkit berdiri. Nah, kalau yang online ya kalau mau bangkit berdiri puji Tuhan kan, berarti walaupun online tapi masih bisa onsite. Seperti onsite kan. Kecuali kalau memang dari tadi udah berdiri mungkin udah pegel ya, mau duduk ya boleh lah. Oke, Mazmur 14 ayat 1-3 kita baca ya. Perikopnya apa? Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Berarti ini adalah sesuatu pesan ya dari Daud. Dari itu berarti menunjukkan satu hal yang dikirim atau disampaikan dengan tujuan. Satu tujuan ya. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ada? Apa jawabannya Daud? Mereka semua telah menyeleweng. Berarti nggak ada ya. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tapi ini kan dari Daud. Tapi kalau dari saya, dari Abuna, ya kalau dari saya, pertanyaannya ya lebih kepada keluarga saya sendiri. Istri saya, anak-anak saya, mulai dari diri saya, lalu kepada siapa? Kepada lingkungan kerja saya, dan seperti saat ini kepada saudara semua, dan anak-anak yang terkasih. Tapi saya rindu mengatakan, Tuhan, justru di tempat ini, tidak ada seorang pun yang akan menyangkal kebenaran ini. Kami tidak sempurna. Kami berdosa. Kecil atau besar, mungkin ada hal-hal yang kami mematikan hati nurani kami. Kami malas berdoa, malas bangun pagi, malas telepon nanya kabar orang tua, malas cuci piring, malas bantu orang tua, atau berlagak tidak tahu padahal tahu, belagak tidak baca padahal baca. Atau kami mudah sekali menghakimi orang-orang yang terlalu konvensional di mata kami, dan kami menganggap kami yang lebih tekno, lebih digital adalah jauh lebih pandai dan cerdas. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan, kalau kami menyangkal hati nurani kami, sementara disitulah Tuhan selalu mengetuk hati kami dengan nasihat dan peringatan. Jangan, nanti engkau kena sanksi. Tetapi kami langgar, ya kami minta maaf. Kami minta ampun Tuhan. Ampunilah kami. Dan terima kasih untuk teguran-Mu yang penuh kasih ini. Kami disayang Tuhan. Tuhan memperhatikan kami dari surga. Dan kami mau pastikan, hanya di zaman Daud saja, kalaupun memang tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tetapi di saat ini, sekalipun zaman sudah makin tidak menentu, masih ada Tuhan orang-orang yang tidak menyeleweng. Masih ada loh Tuhan orang-orang yang mau berbuat baik. Masih ada loh orang-orang yang tidak bejat dan tidak bebal. Masih ada Tuhan orang-orang yang tidak pernah berpikir bahwa tidak ada Allah. Orang itu adalah kami. Katakan sama-sama dengan saya, orang itu adalah saya Tuhan. Paling tidak, saya mau belajar untuk menjadi pribadi seperti itu. Saya rindu ditemukan oleh Tuhan, tersirat sesuatu yang benar, sebagaimana yang tersurat di dalam Injil atau kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengajar kami, dan Roh Kudus sudah menuntun kami. Terlebih hamba-Mu menyampaikan. Walaupun sederhana,
Tetapi biarlah ini menjadi satu hal yang benar-benar memberkati kami semua, termasuk juga hamba-Mu. Tuhan menemukan tidak ada seorang pun yang bebal atau bejat. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan kami untuk kami perbaharui hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.